apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. 1 tewas dan 3 luka-luka dalam kecelakaan truk tabrak warung di Lombok Barat. Cari modal buat judi online, seorang pemuda nekat mencuri motor temannya. Dampak mahalnya harga cabai di Mataram, warga lebih memilih beli cabai busuk. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah truk box bermuatan ribuan benih udang menabrak warung makan dan lapak buah di pinggir jalan bypass Kuripan Bil, Kabupaten Lombok Barat pada Selasa sore. Kecelakaan tersebut terekam kamera pengawas dan video amatir warga. Selain menabrak warung, truk juga menabrak seorang bocah berusia 4 tahun dan 3 orang lainnya. Mereka adalah Muniah, Zainal, dan Ibrahim. Bocah 4 tahun itu meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit, sementara 3 korban lainnya harus dirawat karena menderita luka serius. Kerasnya laju truk juga membuat puluhan box bibit udang faname yang dibawa dari Bali berhamburan di jalan. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Saksi mata menuturkan truk yang dikemudikan Dimas Bayu, pemuda 25 tahun itu, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju timur. Namun tiba-tiba truk banting setir ke kiri untuk menghindari sepeda motor yang ada di depannya sehingga menabrak warga dan warung di pinggir jalan. Tiba-tiba dari arah belakang langsung jedar. Ya, kebetulan saya kan pandangan saya ke arah timur. Membelakangi berarti ya? Membelakangi truk ini. Tiba-tiba sudah di samping saya bers semua. Ditabrak. Kayaknya dia oleng atau apa, saya kurang tahu. Apakah ban pecah, sopirnya ngantuk atau tidur atau main game, atau ban pecah kan saya nggak tahu. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga sopir truk itu mengantuk saat berkendara. Di depan kendaraan truk box ada kendaraan roda 2 yang identitasnya masih belum kita ketahui, yang berada di lajur tengah. Kemudian tiba-tiba dia mengarah ke lajur kanan secara mendadak dan mengagetkan pengemudi kendaraan truk box sehingga pengemudi banting setir ke kiri dan terjadi oleng dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan ini ditangani Satuan Laka Lantas Polres Lombok Barat. Polisi telah menahan sang sopir dan kendaraan truk miliknya untuk diperiksa terkait adanya dugaan kelalaian yang menyebabkan timbulnya korban jiwa. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan pemandu wisata Rinjani menggelar unjuk rasa di depan kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Jalan Lingkar, Mataram pada Rabu siang. Kedatangan mereka untuk menuntut penambahan kuota pendakian ke Gunung Rinjani melalui jalur Senaru yang saat ini banyak diminati wisatawan. Sejauh ini kuota pendakian jalur Senaru sebanyak 240 orang per hari. Para pendaki pun dibagi 60% untuk pendaki mancanegara dan 40%-nya untuk pendaki lokal. Tak hanya meminta penambahan kuota, massa juga mendesak pengelola kawasan menambah dan memperbaiki sarana dan fasilitas pendakian jalur Senaru dan Torean yang dinilai masih minim.
240 itu dibagi dua deh Pak. Ada kuota sifatnya, ada kuota umum ya 20%, ada kuota mancanegara khususnya untuk Asia itu 60%, 60% Pak, 40-60 Pak ya, 40-60 seperti itu dia. Makanya itu tidak cukup bagi kami sehingga kami melakukan pendekatan sama kepala balai dari tahun 2003-2004 tapi tidak pernah diatensi. Merespon hal itu, pihak Balai Taman Nasional akan mengkaji tuntutan para pemandu wisata mengingat Gunung Rinjani merupakan kawasan konservasi yang perlu dijaga kelestariannya. Saya sudah sampaikan, saya tidak alergi kuota juga. Tetapi kita melihat bahwa penambahan kuota itu berdasarkan kajian. Ini kita tidak bisa melakukan penambahan kuota bebas-bebas begitu. Karena kita tahu bahwa ini kawasan konservasi dan bukan mengatur terkait wisata saja, tetapi mengatur tentang ekosistem apa segala itu. Ekosistem juga keberadaan masyarakat itu juga, Mas. Nah, kita lihat kajiannya apa hasilnya. Silakan kalau penambahan kuota silakan kita ini. Tetapi kalau tidak bisa penambahan bagaimana nanti? Risikonya kan di situ. Karena kita tahu bahwa kita kenapa kuota itu merasakan sebenarnya daya dukung, daya tampung tempat kita di atas. Masa kita memaksakan seandainya 10 orang kita memaksa 20-30. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menyatakan pembatasan kuota pendakian ke Gunung Rinjani untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa yang hidup di dalamnya agar tetap terjaga. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pembangunan bendungan Meninting di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat belum tuntas hingga awal April 2025. Ya sudah kemarin WA saja. Iya. Molornya pembangunan bendungan karena musim hujan sehingga menunda sejumlah tahapan pengerjaan. Pemda memastikan pembangunan mega proyek nasional tersebut ditargetkan akan tuntas pada akhir bulan ini. Berarti ini Saat ini pelaksanaan pembangunan telah memasuki tahap akhir, yakni penimbunan tubuh bendungan dan normalisasi kolam air untuk mencegah kebocoran. Bendungan Meninting diharapkan segera beroperasi untuk mencukupi kebutuhan air warga dan lahan pertanian. Mencari tanah untuk ini kan tidak cukup di sini. Makanya kemarin itu kan sampai memakai atensi dari kejaksaan gitu kan, untuk pendampingan di mana kita carikan lagi. Penimbunan berarti ya? Iya, penimbunan ini. Informasi komunikasi saya dengan BWS seperti apa nih? Makanya itu masyarakat tinggal mencari ini. Bisa aja saya besok pagi saya telepon beliau, nanti Senin saya cari. Pembangunan bendungan Meninting di lahan seluas 53 hektare dimulai sejak tahun 2019 dengan nilai proyek mencapai 1,4 triliun rupiah yang merupakan program pemerintah pusat untuk mencukupi kebutuhan air lahan pertanian di daerah. Adanya bendungan ini untuk menampung air hujan dan mengurangi debit banjir yang melanda masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Bendungan Meninting memiliki potensi sebagai pembangkit listrik tenaga surya PLTS sebesar 0,8 MW dan manfaat irigasi untuk sawah seluas 1.559 hektare. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan jemaah calon haji Kabupaten Lombok Tengah mengikuti bimbingan manasik yang digelar Kementerian Agama di Masjid Agung Praya Rabu siang. Kegiatan itu merupakan rangkaian tahapan sosialisasi dan pelatihan tata cara ibadah sebelum jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci. Manasik juga memperkenalkan kondisi geografis di Tanah Suci serta tata cara menjaga kebugaran fisik saat berhaji. Panitia Haji Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat kuota haji reguler embarkasi Lombok pada tahun ini mencapai 4.499 orang dengan jemaah cadangan sebanyak 1.350 orang.
Para jemaah nantinya akan dibagi dalam 12 kelompok terbang dengan perkiraan 400 orang per kelompok. Khusus untuk embarkasi Lombok, kami alhamdulillah partisipasi dari pemerintah daerah ini luar biasa. Dan khusus Lombok Tengah hari ini partisipasinya, persiapannya sudah matang, koordinasi Kementerian Agama dengan pemerintah daerah alhamdulillah untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi seluruh jamaah. Saya menghormatkan nilai-nilai keikhlasan yang harus dikedepankan. Tadi saya sudah sampaikan nilai-nilai keikhlasan karena memang jumlah jamaah yang begitu banyak dengan kuota petugas saya anggap sangat terbatas. Rasio itu tidak cukup. Ya, rasio itu tidak cukup, maka keikhlasan bagi seluruh jamaah haji yang kurang lebih 900 hari ini, 800 hari ini berangkat khususnya kepada Lombok Tengah menunjukkan rasa ikhlas sehingga tidak ada orang yang mengatakan bukan ini kita menekan, tidak ada orang mengatakan pelaksanaan kurang bagus, itu tidak. Rangkaian keberangkatan jemaah haji embarkasi Lombok rencananya akan dimulai pada tanggal 1 hingga 14 Mei 2025 yang dipusatkan di Asrama Haji Loang Balok Mataram. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.